Bab 2031, Bab 2027 jangan dianggap enteng. Jalan Chengping penuh dengan bukit dan gunung, jadi mobil melaju naik turun. Untuk mengejar tim pencari, Li Zhenzu juga melaju sangat kencang. Apalagi saat mereka menuruni bukit, rasanya seperti bisa terbang. Meskipun Zhao Yu mengenakan sabuk pengaman, kepalanya tetap saja membentur atap mobil. Kataku, kata Zhao Yu sambil memegang kepalanya. Apakah kamu pernah berpartisipasi dalam rapat umum sebelumnya? Petik 2. Ada banyak percabangan di jalan pegunungan, kata Li Zhenzu sambil mengemudi dengan serius. Satu belokan yang salah bisa membuat perbedaan besar. Kataku, Zhao Yu menatap Li Zhenzu dan bertanya, apakah kau memanggil orang tua itu? Petik 2. Apa? Li Zhenzu terkejut. Siapa? Itu ketua Guild Qiyu, orang tua yang menamparkan kapten. Tanya Zhao Yu, apakah kau memanggil orang ini? Sepertinya kalian punya hubungan baik. Kau, Li Zhenzu terkejut, dan mobilnya hampir menabrak pagar pembatas. Ia buru-buru memperlambat lajunya, lalu bertanya dengan heran, bagaimana kau tahu? Hehehe, kau tahu betul apa pekerjaanku, kata Zhao Yu. Sejak lelaki tua itu muncul, aku sudah menatapmu setidaknya 5 kali. Luar biasa. Kau sudah tahu maksudku. Li Zhenzu mempercepat langkahnya dan mengakui, benar. Su Meina memang cerewet yang tidak masuk akal. Kalau kita ingin dia menyerah, kita hanya bisa meminta Presiden Qiyu untuk menekannya. Apakah ketua Serikat Qiyu ini sangat kuat? Zhao Yu bertanya, dia benar-benar berani menamparkan Kapten Zhu. Qiyu Minze, dia memang orang yang berpengaruh di Jalan Chengping. Tapi, kata Li Zhenzu dengan nada meremehkan, aku punya sesuatu yang lebih baik darinya, jadi dia harus mendengarkanku. Oh, Zhao Yu mengangguk. Tidak heran dia menatapmu dengan ekspresi yang begitu rumit. Kalian sudah mendengar bahwa Kamar Dagang Golden Stream sedang bersiap untuk memilih presiden baru, kata Li Zhenzu. Kuan Youdong adalah kandidat yang paling disukai untuk presiden baru, kan? Zhao Yu mengangguk lagi. Jika memang begitu, bukankah Kuan Youdong akan memiliki konflik dengan Presiden Qiyu? Petik 2. Tidak, justru sebaliknya, kata Li Zhenzu. Qiyu Minze lah yang mengusulkan pemilihan itu karena kami memergokinya basah, dan dia sudah tua dan berniat pensiun. Lagi pula, dialah yang mendukung Kuan Youdong. Semua orang bisa melihat bahwa posisi ketua telah diberikan kepada Kuan Youdong. Karena Kuan Youdong sudah meninggal, kata Zhao Yu, pasti akan menimbulkan kecurigaan, kan? Mungkin, mereka yang awalnya tidak memiliki kesempatan menjadi presiden mulai gelisah. Ini sangat rumit, kata Li Zhenzu. Saya rasa seharusnya tidak ada banyak pergerakan di dalam kamar dagang Golden Stream. Bahkan jika Kuan Youdong meninggal, Qiyu Minze masih ada di sana. Yang kami khawatirkan sekarang adalah kelompok kepentingan lain. Kuan Youdong adalah orang yang ambisius, kata Li Zhenzu. Kenaikan jabatannya pasti akan memengaruhi kepentingan perusahaan lain di industri yang sama. Terlebih lagi, dia telah menyinggung banyak orang. Oleh karena itu, masalah terbesar saat ini masih dihadapi oleh orang-orang yang gelisah ini. Mereka pasti ingin memanfaatkan kesempatan untuk menduduki wilayah tersebut dan melemahkan kamar dagang Golden Stream. Ini pasti akan menyebabkan banyak perselisihan, yang akan membuat Kapten Zhu dan yang lainnya sibuk untuk sementara waktu. Petik 2. Oh, Zhao Yu mengangguk. Artinya, bahkan jika kita menemukan pembunuhnya, konflik ini belum berakhir. Tidak heran kau begitu marah, Kapten. Petik 2. Kurasa begitu, kata Li Zhenzu sambil berbelok beberapa tikungan dan berkendara di jalan pegunungan. Kekhawatiran Su Meina mungkin tidak salah. Memang ada yang salah dengan pengemudinya. Memang, Zhao Yu setuju, tetapi mengemukakan pendapatnya, tapi aku punya firasat bahwa ini mungkin tidak ada hubungannya dengan geng itu. Mungkin pengemudinya mencurigakan, tapi dia mungkin bukan kaki tangan. Kasus ini tampaknya sedikit melenceng. Detektif hebat, kau terlalu banyak berpikir. Li Zhenzu cemberut. Mari kita lihat apa yang terjadi dulu. Petik 2. Saat mereka berdua berbicara, mereka sudah mengikuti mobil tim pencari ke sebuah pabrik terbengkalai di tengah gunung. Begitu dia memasuki pabrik,
dia melihat 3 orang tergeletak di tanah. 2 di antaranya pingsan, dan tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Hanya 1 orang yang memegang ponsel dan menggeliat di tanah, tetapi wajahnya berlumuran darah. Petik 2. Hei, hei hei, ketua tim buru-buru menghampiri pria itu dan menepuk-nepuk wajahnya, sambil bertanya, di mana supirnya? Ada apa? Pria itu menunjuk ke suatu arah, lalu tergagap, An Xianxiu. Ah si, mendengar nama itu, Kapten Zhu dengan santai melempar pria itu ke tanah, lalu dengan tidak wajar menyentuh sarung di pinggangnya. Ia kemudian melambaikan tangan kepada bawahannya dan berkata, Tim 2, tetap di sini dan tangani ini. Tim 1, ikuti aku untuk menangkapnya. Dengan itu, dia melangkah menuju mobilnya. Petik 2. Ketua Zhu. Pada saat ini, 2 bawahan Qiu Minze tiba-tiba menghalangi jalan Kapten Zhu. Salah satu dari mereka berkata, kalau itu Xianxiu, kenapa kau tidak? Biar kami yang urus. Agar kamu maju, apakah karena? Ketua tim menepuk bahu orang ini dan menggelengkan kepalanya. Kalian tidak lihat, yang paling dia takutkan saat ini adalah situasi seperti ini terjadi. Kalian berdua, kembalilah dan beritahu pemimpin guild kalian bahwa kalian seharusnya tidak ikut campur. Setelah itu, dia mendorong mereka berdua dan masuk ke mobilnya. Kapten, saat itu, seseorang memberi isyarat kepada kapten melalui jendela, An Xianxiu tidak bisa dianggap remeh, dan kau. Kalian saling dendam. Haruskah kita mengajukan permohonan untuk membawa lebih banyak orang? Kenapa? Apa kau takut? Ketua tim mengumpat, seburuk apapun dia tidak bisa melanggar hukum. Nyalakan mobilnya. Saat Kapten Zhu berteriak, mobil itu mulai menyala dan melaju keluar dari pabrik. Kemudian, mobil itu melaju di sepanjang jalan pegunungan ke arah tertentu. Li Zhenzu khawatir sesuatu akan terjadi pada Kapten Zhu, jadi dia segera menyalakan mobil dan mengikuti mereka. Apa yang dilakukan seorang Xianxiu? Zhao Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bos besar lain dari Jalan Chengping, musuh bebuyutan Kuan Youdong, kata Li Zhenzu tanpa daya. Kuan Youdong disebut kamar dagang Jin Yuan, dan miliknya disebut kamar dagang Jin Xiu. Dari namanya saja, mereka berselisih paham. Oh, Zhao Yu bahkan lebih penasaran. Tapi, aku tidak mengerti mengapa seorang Xianxiu ingin membawa pengemudi pergi. Petik 2. Sulit untuk mengatakan apakah mereka akan ditangkap atau diselamatkan. Li Zhenzu menggelengkan kepalanya. Mungkin pengemudinya seorang Xianxiu. Itu bahkan lebih tidak masuk akal, analisis Zhao Yu. Kalau begitu, seorang Xianxiu seharusnya tidak bergerak. Bukankah ini berarti kau mencoba lolos begitu saja? Beberapa ratus tile, Li Zhenzu tidak mengerti cerita ini. Apa maksudmu? Baiklah, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Zhao Yu menyilangkan tangannya. Tapi aku punya firasat bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Tentu saja, kata Li Zhenzu. Kudengar An Xianxiu tidak hanya punya dendam terhadap Kuan Youdong, tapi karena kasus yang terjadi di masa lalu, Kapten Zhu juga terlibat dan bahkan dipecat. Wow, mata Zhao Yu terbelalak lebar. Kalau begitu ini merepotkan. Kapten Zhu masih marah. Jadi, Li Zhenzu mengeluarkan ponselnya, aku harus memikirkan cara lain untuk menghentikannya. Park Xianhe tidak bisa mengendalikannya, jadi sepertinya, aku hanya bisa menelepon ketua mereka. Bab 2032, Bab 2028 Dendam Lama. Ini buruk. Li Zhenzu mengemudikan mobil dengan gugup, hanya untuk menyadari bahwa dia secara bertahap tidak dapat mengimbangi mobil kapten. Orang gila ini, tegur Li Zhenzu. Sejak perceraian, semakin sulit baginya untuk mengendalikan diri. Dia hanya berpikir untuk menangkap penjahat setiap hari. Zhao Yu terdiam, tetapi dia merasa bahwa Kapten Zhu ini agak mirip dengannya di masa lalu. Namun, Kapten Zhu lebih dari 10 tahun lebih tua darinya. Seharusnya dia sudah melewati usia muda dan penuh semangat, tetapi dia masih begitu putus asa. Ini benar-benar kebalikannya. Semakin banyak Zhao Yu bekerja, semakin dewasa dan tenang ia. Ia bukan lagi pemuda gegabah seperti dulu. Tunggu, tiba-tiba, Zhao Yu memikirkan sebuah pertanyaan dan bertanya, Kapten Zhu,
kamu terburu-buru sekali, mau kemana? Sepertinya dia akan menemukan An Xianxiu. Aku tidak tahu detailnya, kata Li Zhenzu. Mungkin Kapten Zhu tahu di mana An Xianxiu berada. Tapi, Zhao Yu mengerutkan kening. Bukankah itu terlalu berlebihan? Jika Sumeina tahu cara mengirim sopir ke gudang terpencil, bisakah seorang Xianxiu membawa sopir ke rumahnya sendiri? Sudah lama sekali, sopirnya pasti dibawa ke suatu tempat. Kalau sudah waktunya, selama An Xianxiu tidak mengakuinya, apa yang bisa dilakukan Kapten Zhu? Memang, kau benar, Li Zhenzu cemberut tak berdaya. Mungkin Kapten Zhu hanya mencari masalah. Mungkin tujuan utamanya bukan pengemudi, tetapi untuk menimbulkan masalah bagi seorang Xianxiu. Petik 2. Wow, apakah Kapten Zhu begitu pendendam? Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Ya, dia memang pendendam. Li Zhenzu menghela napas. Sepertinya rumor itu mungkin benar. Petik 2. Rumor apa? Zhao Yu penasaran. Menurut rumor, seorang Xianxiu mungkin adalah dalang perceraian Kapten Zhu. Kata Li Zhenzu, karena konflik sebelumnya, ia dan Kapten Zhu menjadi musuh. Jadi, ia menghabiskan banyak uang dan mengatur seorang niulang tingkat tinggi untuk merayu istri Kapten Zhu. Wah, Zhao Yu terkejut. Pantas saja dia mengemudi begitu cepat. Hati-hati. Setelah diingatkan, Li Zhenzu segera memperlambat laju kendaraannya dan mengubah arah, nyaris menghindari sepeda motor yang sedang menyeberang jalan. Pengemudinya begitu ketakutan hingga hampir jatuh ke parit. Tentu saja, ini hanya rumor. Li Zhenzu berusaha keras mengendalikan mobil. Aku bukan tukang gosip. Kalau kau ingin tahu, kau harus tanya Pak Tua Park. Begitukah? Canda Zhao Yu, Anda kan kepala Departemen Urusan Nasional. Anda tahu banyak gosip. Apa itu belum cukup? Oh tidak. Saat itu, sebuah truk sampah menghalangi jalannya, sehingga Li Zhenzu tidak bisa melihat arahnya dengan jelas. Setelah akhirnya berhasil melewatinya, ia tidak bisa melihat kapten dan yang lainnya. Brengsek. Petik 2. F***. Li Zhenzu mengumpat kesal, lalu cepat-cepat mengangkat teleponnya dan bertanya kemana mereka pergi. Petik 2. Sebenarnya, jika Zhao Yu menggunakan drone tak terlihat, dia pasti bisa melihat arahnya dengan jelas. Namun, kasus ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan bukan masalah mendesak. Tidak perlu menyia-nyiakan properti berharga seperti itu. Tak lama kemudian, Li Zhenzu mendapatkan informasi lokasi Kapten Zhu dan yang lainnya. Ia segera mengaktifkan navigasi waktu nyata dan terus mengikuti. Saat itu, telepon Zhao Yu berdering, dan suara kakak iparnya, Ding Lan, terdengar dari ujung sana. Kakak ipar, di mana kamu? Aku masih menunggu balasanmu. Oh, Zhao Yu kemudian teringat bahwa Ding Lan masih menunggu penyelidikan Zhao Yu terhadap harta karun Si Wei, sehingga dia bisa mengambil tindakan. Namun, tidak pantas membicarakan harta karun itu secara detail di depan Li Zhenzu, jadi Zhao Yu segera tersenyum dan berkata, baiklah, kamu bisa berbelanja sendiri. Aku masih ada urusan penting di sini. Oh, Ding Lan tahu Zhao Yu sedang tidak dalam posisi untuk bicara, jadi dia menambahkan, baiklah, aku akan membeli riasan kalau begitu. Kamu yang urus. Baiklah, aku akan membeli sebanyak yang aku mau. Zhao Yu tidak keberatan. Aku akan memberitahumu kata sandi kartu hitamku nanti. Lalu, Zhao Yu menutup teleponnya. Wow, Li Zhenzu cemberut dan berseru, sangat murah hati. Seharusnya itu adik agen rahasia yang kau selamatkan, kan? Dia sangat cantik, apa dia memberikan tubuhnya padamu? Kata Zhao Yu sambil melirik Li Zhenzu. Dan kau bilang kau tidak suka bergosip. Ngomong-ngomong, Li Zhenzu tiba-tiba teringat sesuatu, dan matanya sedikit meredup. Li Jie, apakah kamu baik-baik saja? Petik 2. Jangan khawatir, jawab Zhao Yu, aku sudah belajar bahasa Mandarin. Anak ini mirip ayahnya, pintar dan tidak banyak bicara. Kalimat ini sepertinya ditujukan pada Nona Zhenzu, jadi Nona Li segera menutup mulutnya dan mempercepat langkahnya. Sekitar 10 menit kemudian, mobil itu memasuki jalan komersial yang ramai. Mereka tidak perlu bersusah payah untuk melihat mobil Kapten Zhu di pintu masuk sebuah restoran Cina. Saat itu,
Tidak ada seorang pun di dalam mobil. Jelas Kapten Ju dan yang lainnya sudah memasuki restoran. Ini seharusnya milik kamar dagang Jin Xiu, kan? Li Zhenzu mengamati lingkungan sekitar dan berkata, lihat saja, pasti ada Xian Xiu di sini. Tapi, aku tidak tahu apakah pengemudinya benar-benar tertangkap dan dibawa ke sini. Li Zhenzu tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Tanpa perintah penggeledahan, jika seorang Xian Xiu tidak mengatakan apa-apa, Kapten Ju tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jika dia bertindak terlalu jauh, aku takut dia akan dihukum lagi. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Li Zhenzu segera menghentikan mobilnya. Tanpa sadar ia menempelkan pistol di pinggangnya, lalu keluar dari mobil dan berjalan menuju restoran. Meskipun Zhao Yu hanya seorang pengamat, melihat Li Zhenzu keluar dari mobil, dia harus mengikutinya. Banyak aksara Tionghoa tertulis di restoran, dan lentera merah digantung di pintu masuk. Mereka berdua baru saja tiba di pintu ketika mereka mendengar suara kaca pecah dari lantai atas. Zhao Yu bereaksi cepat, dan ia segera menyeret Li Zhenzu ke dalam restoran. Pecahan kaca pecah dan menghantam lantai di dekat pintu. Tanpa diragukan lagi, pertempuran sudah dimulai. Baiklah kalau begitu. Li Zhenzu mengeluarkan pistolnya dan berkata kepada Zhao Yu, nanti, coba sembunyi di belakangku. Hari ini, aku benar-benar membuatmu tertawa. Karena dia tidak sedang menjalankan misi, Zhao Yu tidak membawa senjatanya. Namun, dia sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Dia mengangguk acuh tak acuh dan naik ke atas bersama Li Zhenzu. Setelah dia naik ke atas, pemandangannya tidak semeriah yang dibayangkan Zhao Yu. Di aula restoran, hanya ada sekitar 10 orang. Di satu sisi ada para penyelidik yang dipimpin oleh Kapten Ju, dan di sisi lain ada para preman klub yang dipimpin oleh seorang Xian Xiu. Ada beberapa pelayan lain yang mengenakan congsam, tapi mereka semua bersembunyi jauh, ketakutan dan kebingungan. Hei, pada saat ini, seorang pria pendek berjas tang berdiri di tengah aula dan memarahi Kapten Ju, Ju Chengfan, sudah selesai dengan anjing gila ini. Bukankah pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali cukup mendalam? Tanyanya. Bajingan, ketua tim Ju sedang marah besar. Setelah mengumpat, dia langsung mengangkat kursi dan melemparkannya ke arah An Xian Xiu. Bab 2033, Bab 2028 bola. Apa-apaan ini? Apa itu sangat meledak? Melihat Kapten Ju melempar kursi, Zhao Yu berpikir, sepertinya analisis Li Zhenzu benar. Kapten Ju hanya memanfaatkan kesempatan untuk membuat masalah. Li Zhenzu juga tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, tidak pantas baginya untuk menembak, dan juga tidak pantas baginya untuk tidak menembak. Dalam sekejap mata, kursi itu langsung menuju kepala seorang Xian Xiu. Namun, seorang Xian Xiu bereaksi cepat dan menghindarinya. Kursi itu tiba-tiba menghantam meja restoran, dan seketika itu juga benda-benda di atas meja hancur berkeping-keping, berhamburan kemana-mana, dan hancur berkeping-keping di lantai. Dasar anjing gila, beraninya kau bertingkah keji di tempatku. An Xian Xiu menunjuk ke sudut aula. Lihat baik-baik, aku punya kamera pengawas di sini. Kamera pengawas itu bisa membuktikan kaulah yang memulainya. Gaya demonstrasi, kurasa kau tidak ingin menjadi kapten tim pencari lagi. Hentikan omong kosongmu. Kapten Ju menunjuk An Xian Xiu dan berkata dengan keras, serahkan sopir Kuan Youdong dan ikuti aku kembali ke kantor polisi untuk diadili. Kalau tidak, jangan coba-coba membuka restoranmu hari ini. Petik 2. Apa yang kau katakan? An Xian Xiu bingung. Sopir yang mana? Apa hubungannya dengan Kuan Youdong? Bukankah dia sudah mati? Apa hakku untuk diadili bersamamu? Kejahatan apa yang telah kulakukan? Jika Anda ingin menangkap saya, Anda harus memiliki surat perintah penangkapan, bukan? Petik 2. Kau, ketua tim Ju tersedak dan hanya bisa memarahi dengan marah. Kau masih berpura-pura, kan? Aku sudah menemukan saksi untuk membuktikan bahwa kaulah yang mengambil supir Kuan Youdong dari Sumeina. Cepat dan serahkan orang itu. Sialan, An Xian Xiu mengumpat. Apa-apaan kau ini? Kenapa aku harus merebut supir Kuan Youdong? Apa aku gila? Kalau mau rebutan istri Kuan Youdong, kan? Istrinya seksi banget,
hahaha. Namun, An Xianxiu belum selesai tertawa ketika Kapten Zhu mengambil kursi lain dan melemparkannya ke arahnya. Kali ini, seorang Xianxiu berhasil mengelak lagi dan mendorongnya ke jendela. Kursi itu menghantam meja bar dan terpental kembali, membuat salah satu anak buah seorang Xianxiu tersandung. Kali ini, situasinya kacau balau. Pasukan An Xianxiu segera menyerbu dan mendorong pasukan Kapten Zhu. Mustahil. Saat itu, Zhao Yu sedikit kesal. Dia tidak menyangka tim pencari akan seperti ini setiap saat. Awalnya, ada banyak teriakan acak, lalu ada kursi, lalu ada dorongan. Apa gunanya? Apakah mereka semua lupa tujuan penting itu? Kita di sini untuk memecahkan kasus sialan. Apa-apaan ini? Membosankan sekali. Merasa kesal, Zhao Yu tidak ikut campur, melainkan menarik kursi dan duduk di pintu masuk aula, lalu mulai memikirkan kasus tersebut. Sampai saat ini, meskipun dia tidak yakin apakah sopir Kuan Youdong telah ditangkap oleh seorang Xianxiu, dia tetap punya firasat bahwa sopir itu mungkin ada hubungannya dengan kasus ini. Jadi, betapapun berisiknya, mereka harus menemukan pengemudinya. Saat itu juga, dia bahkan menyesal mengikuti mereka untuk menonton pertunjukan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia pasti sudah tinggal di pabrik terbengkalai bersama Li Zhenzu untuk menginterogasi anak buah Sumeina atau memeriksa lokasi kejadian untuk melihat kemana sopirnya dibawa. Tidak ada gunanya bicara omong kosong seperti Kapten Zhu. Jika ini bukan perbuatan seorang Xianxiu, maka Kapten Zhu mungkin harus menanggung akibatnya. Tepat saat Zhao Yu mendesah, konflik semakin memanas. Kedua belah pihak mulai berkelahi. Meja-meja terbalik dan peralatan pecah. Seseorang meniru Kapten Zhu dan mulai melempar kursi kemana-mana. Pada saat ini, Li Zhenzu mengangkat senjatanya beberapa kali, ingin melepaskan tembakan peringatan, tetapi akhirnya ia menurunkannya. Ia melihat arlojinya dengan cemas, seolah sedang menunggu sesuatu. Di tengah kekacauan itu, sebuah pintu kecil di belakang restoran tiba-tiba terbuka. Seorang pria berwajah penuh darah terhuyung masuk dan jatuh tersungkur ke tanah dengan suara gedebuk. Petik 2. Kejadian ini begitu tiba-tiba sehingga mengejutkan semua orang yang sedang bertarung, dan mereka semua menghentikan apa yang mereka lakukan. Mustahil. Meskipun jaraknya sangat jauh, Zhao Yu dapat melihat dengan jelas bahwa wajah pria itu berlumuran darah, dan lengannya terikat di belakang. Sepertinya dia diikat dengan tali. Selain itu, dia telah melihat foto pengemudi dan merasa bahwa orang ini agak mirip dengan pengemudi tersebut. Mungkinkah itu? Petik 2. Kemunculan tiba-tiba orang ini mengejutkan Kapten Zhu dan An Xianxiu. Saat Kapten Zhu mendekat, ia selangkah lebih maju dan langsung melihat penampakan pria berdarah itu. Petik 2. Dia berteriak dan segera berbalik, sambil melepaskan borgolnya. Namun, tepat ketika dia hendak memerintahkan seorang Xianxiu untuk menangkapnya, dia tiba-tiba melihat bayangan hitam besar mendekat dengan cepat dari jendela. Ketua tim berteriak ketakutan dan segera berguling ke samping. Pada saat yang sama, ia berteriak kepada kerumunan, minggir. Ledakan, ledakan. Dalam waktu kurang dari setengah detik, jendela bagian dalam restoran dan dinding di sekitarnya meledak. Sebuah bola logam besar menembus jendela dan memasuki aula. Rasanya seperti langit runtuh dan bumi retak. Bola logam itu menghantam restoran dengan kekuatan dahsyat, langsung menghancurkannya berkeping-keping. Jendela meledak, dinding runtuh, debu memenuhi udara, dan pecahan kaca beterbangan kemana-mana. Dalam sekejap mata, semua orang tak bisa lagi melihat apapun. Mereka hanya bisa mendengar jeritan dari kedalaman kekacauan. Tombol Z. Setelah bola besi itu dilempar pada sudut tertentu, akhirnya ia kehilangan kekuatannya dan meluncur keluar dari lubang di dinding tempat jendela itu pecah. Kejadiannya hanya beberapa detik saja, tapi aula sudah hancur berantakan, dan ratapan terdengar di mana-mana. Zhao Yu tentu saja terkejut. Ketika bola besi itu mengenainya, seluruh lantai bergetar, seolah-olah bisa meruntuhkan seluruh bangunan. Bola besi itu tampak familiar bagi Zhao Yu. Ada rantai besi di bola besi itu, jadi pasti itu bola pemukul yang biasa digunakan untuk merobohkan rumah. Setiap kali tim pembongkaran menemukan rumah kokoh yang tidak bisa dirobohkan oleh ekskavator,
mereka akan menggunakan bola pemukul seperti ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika bola logam itu mengenai beberapa kali lagi, bukankah seluruh restoran akan runtuh? Tidak, kali ini, Zhao Yu tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Ia segera keluar dari aula melalui pintu, lalu bergegas naik ke atap melalui koridor. Ada jendela kaca di sisi atap yang gelap. Dia membuka jendela dan melihat keluar. Di sisi alun-alun restoran, memang ada sebuah derek besar. Ada bola besi besar yang diikatkan ke derek itu dengan rantai. Itu memang tabrakan. Zhao Yu memandangi derek itu dan berpikir, ini bukan pembunuhan biasa. Ini bahkan bisa dianggap serangan teroris. Siapakah orang yang mengemudikan derek tersebut? Dia tidak mungkin berpikir untuk membunuh semua orang di restoran itu, kan? Namun, ketika Zhao Yu melihat ke kursi pengemudi kren, dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sana. Mungkinkah itu? Zhao Yu segera melihat bola besi itu dan menyadari bahwa setelah bola besi itu mengenai restoran, bola itu pertama-tama berayun membentuk parabola di udara, lalu mengenai restoran itu ke arah yang sama untuk kedua kalinya. Jika kali ini terjadi, restorannya pasti akan runtuh. Oh, Zhao Yu akhirnya mengerti bahwa derek itu entah dikendalikan dari jarak jauh, atau penjahat yang membuka derek itu sudah melarikan diri. Namun, saklar untuk mengendalikan bola besi itu belum dimatikan. Bab 2034, Peri menyebarkan mobil. Orang-orang di restoran tidak punya waktu untuk mengungsi. Kalau benar-benar runtuh, tak akan ada yang selamat. Melihat bola besi raksasa itu berayun mundur dari sisi lain dan menghantam dinding restoran lagi, Zhao Yu tak berani ragu dan langsung melompat keluar jendela koridor. Dia sekarang bisa menggunakan perangkatnya dengan bebas. Saat jatuh, dia dengan tenang menggunakan parasut tak terlihat, dan saat hendak mendarat, dia menggunakan pegas tak terlihat. Ketika kakinya menyentuh tanah, dia menyesuaikan sudutnya dan melompat langsung ke arah kabin kren. Tentu saja, Zhao Yu tidak perlu melakukan hal serumit itu, karena dia bisa saja menggunakan pesawat itu. Namun, pesawat itu terlalu berharga, jadi dia harus menunggu sampai saat yang paling kritis untuk menggunakannya. Pintu kabin kren terbuka, dan Zhao Yu bergegas masuk tepat waktu. Namun, ada masalah yang tak terpikirkan sebelumnya. Ia belum pernah mengoperasikan kren, jadi ia tidak tahu cara menghentikan bola logam besar itu. Melihat bola besi hendak menghantam dinding, Zhao Yu melihat salah satu tuas kendali derek terangkat, jadi dia langsung menarik tuas kendali ke bawah tanpa berpikir. Pada akhirnya, tongkat kendali ini tidak digunakan untuk mengendalikan bola baja, melainkan untuk mengendalikan arah kokpit. Begitu ditarik, kokpit langsung berputar. Petik 2. Zhao Yu terkejut dan segera meraih kursi mobil, hampir terjatuh ke tanah. Saat itu, ketika taksi berbelok, terjadi perubahan besar di luar. Bola besi besar itu juga ikut berputar bersama derek, dan akhirnya bergesekan dengan dinding restoran dan terlempar keluar. Rasanya seperti komedi putar. Kemanapun bola besi itu pergi, terdengar suara gemuruh yang keras, dan dinding serta jendela balkon pecah di mana-mana. Pemandangan yang spektakuler. Tombol Z. Saat bola besi itu berputar tak terkendali, ia terbang ke udara setelah bergesekan dengan dinding restoran. Whoosh! Dengan suara yang mengerikan, bola besi besar itu akhirnya mendarat di alun-alun dan jatuh ke tempat parkir di tengah alun-alun. Ledakan. Kali ini, suasananya sangat meriah. Bola logam besar itu miring dan menghantam area parkir seperti bola bowling. Tiba-tiba, mobil-mobil yang terparkir di sana hancur berkeping-keping. Rasanya seperti peri yang menyebarkan mobil. Karena percepatan gravitasi bola besi yang sangat tinggi, begitu bola besi menghantam mobil, derek yang besar dan berat itu tak mampu lagi menahan gaya sobek sebesar itu. Seketika, bagian depan mobil miring dan runtuh dengan suara dentuman keras. Apa itu? Reaksi Zhao Yu cukup cepat. Ketika ia melihat derek lepas kendali, ia mengandalkan pegas tak terlihat untuk melakukan salto ke depan dan keluar dari kursi pengemudi. Bang! Derek itu jatuh ke tanah, menimbulkan suara keras. Inersia bola besi itu terlalu kuat, dan menarik derek itu ke depan beberapa meter sebelum akhirnya berhenti.
Teguk. Bola logam besar itu menimbulkan kekacauan di tempat parkir selama beberapa detik sebelum akhirnya tersangkut di celah mobil dan berhenti bergerak. Namun, ketika Zhao Yu berdiri dan melihat ke sana, dia menyadari bahwa ada lebih dari 20 mobil di tempat parkir, dan hampir tidak ada yang utuh. Hualalalala, balkon di sisi restoran, yang terkena bola besi, juga runtuh seperti domino. Dengung, dengung, dididi. Lebih dari 10 menit kemudian, sejumlah besar mobil pemadam kebakaran, ambulans, mobil polisi, dan ambulans tiba. Baik jalan di depan restoran maupun tempat parkir di belakang, semuanya ditutup. Pak, seorang petugas polisi datang melapor kepada Li Zhenzu, kami sudah memeriksa. Itu buatan manusia. Seseorang mengendalikan derek dan tidak mematikan sakelar lempar bola. Baiklah, Li Zhenzu menunjuk ke tempat parkir di kejauhan. Ada kamera pengawas di mana-mana. Cepat cari tahu siapa yang mengemudikan derek itu. Ya, polisi itu menerima perintah dan pergi. Ai, sayang sekali. Li Zhenzu memandangi mobil-mobil yang hancur menjadi besi tua dan berkata kepada Zhao Yu, yang berada di sebelahnya, saya masih mengendarai mobil modern dari tahun 2012. Detektif Zhao, dia menatap Zhao Yu tanpa daya. Kamu sangat murah hati, iya. Tidak ada pilihan, kata Zhao Yu, jika kamu tidak melakukan ini, restoran ini akan runtuh, dan kamu tidak akan bisa melarikan diri. Aku mengerti, kata Li Zhenzu sambil tersenyum pahit. Tentu saja aku bercanda, aku hanya tidak mengerti, siapa yang tega melakukan hal seperti itu. Ini sudah serangan teroris. Seharusnya ini bukan tindakan pribadi, kan? Derek dengan bola besi besar itu tidak bisa bergerak cepat, kata Zhao Yu. Ini pasti sudah dipersiapkan sebelumnya. Mungkinkah si pembunuh tidak menyangka ada agen yang akan membobol restoran? Aku juga berpikir begitu, kata Li Zhenzu. Mungkin itu dilakukan oleh seseorang yang memiliki dendam terhadap seorang Xianxiu. Tapi, ini juga sedikit kebetulan, kata Zhao Yu. Apakah kau sudah memastikan pria yang diikat itu? Apakah dia benar-benar sopir Kuan Youdong? Ya, sudah dikonfirmasi. Memang pengemudinya, kata Li Zhenzu, namun, kepalanya terkena batu. Dia sudah dibawa ke ICU. Seserius itukah? Zhao Yu berpikir sejenak, lalu dengan cepat berkata, meskipun ini terjadi tiba-tiba, kita harus berhati-hati. Jika bola logam besar itu mengarah ke pengemudi, Anda harus mengatur orang untuk melindunginya. Mungkin pembunuhnya akan membunuhnya setelah melihat bahwa dia tidak mati. Saya mengerti. Li Zhenzu mengangguk. Sersan Park sudah mengatur seseorang untuk pergi. Saya juga sudah mengatur seorang agen untuk pergi ke sana. Zhao Yu lalu bertanya, bagaimana dengan yang lainnya? Apakah kamu terluka? Ketua tim. Kapten Ju hanya mengalami luka ringan, jawab Li Zhenzu. Kami baru saja menjalani pemeriksaan menyeluruh. Untungnya, meskipun bola besi itu datang tiba-tiba, tidak ada yang meninggal di tempat. Tapi, luka pengemudi dan seorang Xianxiu lebih serius. Petik 2. Oh, bagaimana kabar An Xianxiu? Tanya Zhao Yu. An Xianxiu terkena bola besi dan mengalami luka serius, kata Li Zhenzu. Saat diselamatkan, dia masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, tapi dia sudah dibawa ke ambulans. Saya dengar dia ada di ambulans dan baru saja diresusitasi. Kami belum tahu kondisinya sekarang. Sebenarnya seperti ini. Tiba-tiba, Zhao Yu teringat sesuatu. Ketika bola besi menyerang restoran, seorang Xianxiu berdiri paling dekat dengan jendela. Alasan mengapa dia paling dekat dengan jendela adalah karena Kapten Ju pernah melemparkan kursi ke arahnya. Untuk menghindari kursi itu, dia mundur ke jendela. Mungkinkah itu? Zhao Yu tiba-tiba mendapat firasat buruk. Mungkinkah bola logam besar yang mematikan ini direncanakan oleh Kapten Ju? Tujuannya adalah membunuh Xianxiu di depan semua orang. Lagi pula, Kapten Ju dan An Xianxiu punya dendam yang besar. Akankah dia melakukannya? Atau hanya kebetulan, dan tujuan si pembunuh adalah menghancurkan restoran dan membunuh An Xianxiu dan yang lainnya? Dan apa hubungannya ini dengan pengemudi? Sebelum serangan bola besi, pengemudinya keluar dari balik pintu. Jika dia benar-benar diculik oleh seorang Xianxiu,
apakah seorang Xianxiu akan sebodoh itu membiarkannya tinggal di restorannya sendiri? Mungkinkah ada yang mencoba menjebak pengemudi tersebut? Dan, jika itu benar-benar jebakan, mungkinkah itu juga berhubungan dengan Kapten Zhu? Lagi pula, Kapten Zhu lah yang membawa anak buahnya ke restoran. Sikapnya sangat kasar. Mungkinkah dia sudah lama tahu bahwa sopirnya akan muncul di restoran An Xianxiu? Mungkinkah benar-benar ada yang salah dengan saya, pemimpin tim ini? Bab 2035, Rasa Ingin Tahu Membunuh Kucing. Malam itu, di sebuah kantor di kantor polisi Seoul. Tempat ini jauh dari tim pencari, seperti yang diminta Zhao Yu secara khusus. Ini menarik. Kami di sini untuk menyelidiki kasus pupil hitam. Li Zhenzu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Mendesah. Zhao Yu mendesah dalam hatinya. Jika Miao Ying atau Ding Lan ada di sana, mereka pasti akan mengulang pepatah lama itu. Zhao Yu, mengapa kemanapun kamu pergi, selalu ada hal besar yang terjadi. Aku tidak ingin. Zhao Yu menutupi wajahnya dan menjelaskan dalam hatinya, saya hanya penasaran, jadi saya datang untuk melihatnya. Saya tidak menyangka situasinya akan menjadi tidak terkendali. Tampaknya pepatah yang mengatakan rasa ingin tahu membunuh kucing itu benar. Satu-satunya hal yang baik adalah An Xianxiu dan sopirnya selamat, kata Park Xianhe kepada Zhao Yu dan Zhao Yu. Tapi kaki kiri An Xianxiu sudah hilang. Sopirnya masih pingsan. Derek itu, ngomong-ngomong, Li Zhenzu bertanya cepat, apakah kamu tahu tentang Derek itu? Di mana kamu mendapatkannya? Petik 2. Aku sudah menemukannya, kata Park Xianhe dengan susah payah, bahkan Derek dan bola besi itu berasal dari kamar dagang Golden Stream. Apa? Mata Li Zhenzu melebar. Itu, Qiu Minze. Kakak, bagaimana mungkin ada ular lokal sebodoh itu? Zhao Yu melambaikan tangannya. Jika orang tua itu benar-benar melakukannya, mengapa dia menggunakan dereknya untuk membunuh orang? Itu benar, Li Zhenzu buru-buru bertanya, berapa banyak perak yang ada di tempat ini? Zhao Yu mengulurkan 3 jari. Ia tidak menyangka Nona Zhenzu memiliki kemampuan belajar yang begitu kuat. Lalu, bagaimana dengan orang yang mengemudikan derek itu? Li Zhenzu bertanya lagi, apakah kamu menemukannya? Bagaimana bisa ada begitu banyak kamera pengawas di tempat parkir? Jangan bilang. Aku menemukannya. Park Hyun-ho dengan cepat menjawab, dari rekaman pengawasan, orang itu seharusnya Wang Yan. Wang Yan. Li Zhenzu mengerutkan kening. Kedengarannya familiar. Julukannya Roket. Dia juga dari kamar dagang Golden Stream. Dia petarung nomor 1 Qiu Minze. Aku sudah melakukan banyak hal kotor untuknya. Kata Park Xianhe. Tidak mungkin. Jadi itu dia. Li Zhenzu bertanya lagi, apakah kamu sudah menangkapnya? Tidak. Park Xianhe menggelengkan kepalanya, dia hilang. Aku masih mencari. Lalu, Li Zhenzu bertanya lagi, apakah kamu sudah pergi mencari Qiu Minze? Saya datang. Park Xianhe merentangkan tangannya dan menendang bola ke Li Zhenzu. Saya datang untuk membicarakan ini dengan Anda. Saya tidak bisa mengendalikan diri lagi. Petugas Li, bisakah Anda membantu saya membuat keputusan? Petik 2. Qiu Minze tidak akan melakukan itu. Li Zhenzu menggelengkan kepalanya. Dia akan segera pensiun. Kalau tidak, dia tidak akan mengusulkan pemilihan ulang. Tapi, Park Xianhe menyeringai, mungkinkah orang tua ini tidak mau menyerahkan kekuasaannya? Kuan Youdong sudah mati, dan jika seorang Xianxiu mati, maka dialah yang paling diuntungkan, kan? Tidak, Li Zhenzu menganalisis, orang tua ini tidak sebodoh itu. Aku sudah memperingatkannya sebelumnya, jika dia berani melewati batas lagi, aku akan membuatnya kehilangan integritasnya. Dia tidak akan berani melakukan itu. Apapun yang terjadi, buktinya memberatkannya. Dia sudah membuat masalah besar. Sesuai prosedur, Park Hyun-ho cemberut dan berkata, setidaknya kita harus membawanya ke kantor polisi untuk bicara. Cek-cek, Li Zhenzu cemberut, berbalik, dan bertanya kepada Zhao Yu, Detektif Zhao, menurutmu apa yang harus kita lakukan tentang ini? Petik 2. Jangan beri aku itu, tolong jangan tanya aku.
Zhao Yu dengan cepat melambaikan tangannya dan mengklarifikasi. Kamu bilang aku di sini hanya untuk bersantai. Begitukah? Li Zhenzu mengedipkan matanya yang seperti burung phoenix dan berkata, tapi, sepertinya kau sudah naik ke kapal bajak laut. Kau terlibat dalam seluruh prosesnya, dan mobil-mobil itu, juga dihancurkan olehmu. Kakak, kamu tidak boleh bermain seperti ini. Zhao Yu menjulurkan lidahnya. Jangan lupa, aku adalah pahlawan yang menyelamatkan lebih dari 20 nyawa hari ini. Jika kamu akan berdebat denganku tentang mobil-mobil itu, kamu membalas kebaikan dengan rasa tidak berterima kasih. Membalas kebaikan dengan rasa tidak berterima kasih. Li Zhenzu memikirkannya dengan saksama dan mendesah. Idiom Tiongkok sangat luas dan mendalam. Saya tidak mengerti apa artinya. Anjing menggigit Lu Dongbin, kau tidak tahu bagaimana orang baik itu. Keluh Zhao Yu. Namun, Li Zhenzu jelas masih belum mengerti. Ia hanya bisa tersenyum tipis, lalu berkata dengan serius, aku hanya bercanda. Tapi, aku benar-benar ingin mendengar pendapatmu. Begitukah? Zhao Yu mengangkat matanya dan merenung sejenak. Lalu ia bertanya kepada Park Xianhe, petugas park, bisakah Anda memberitahu saya di mana derek itu lewat? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke restoran Anxian Xiu dari titik awal? Ini, Park Hyun-ho tertegun dan berkata dengan panik, tunggu sebentar, aku akan bertanya. Petik 2. Setelah itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan pergi ke samping untuk menelepon. Oh, Li Zhenzu mengangguk sedikit, seolah-olah dia sudah mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu. Dengan menghitung waktu yang dibutuhkan derek untuk tiba, dia dapat dengan jelas mengetahui apa tujuan si pembunuh. Jika itu sebelum Kapten Zhu, maka tujuannya jelas untuk membunuh Anxian Xiu dan menghancurkan restorannya. Jika setelah itu, berarti si pembunuh mungkin menargetkan pengemudi, Kapten Zhu, atau bahkan Li Zhenzu. Nona Zhenzu, Zhao Yu berdiri, jika Anda benar-benar ingin saya menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, yang terbaik adalah memindahkan tim penyelidik profesional ke sini. Juga, saya perlu melibatkan orang-orang saya. Oh. Kenapa? Li Zhenzu terkejut. Ada tim pencari di sini. Oh, apa kau tidak percaya mereka? Sepertinya, Zhao Yu tersenyum. Kau juga mencurigai Kapten Zhu, kan? Petik 2. Ya, kau melihatku lagi. Kata Li Zhenzu dengan suara rendah, kurasa insiden derek itu agak terlalu kebetulan. Dialah yang melempar kursi ke arah seorang Xian Xiu, dan seorang Xian Xiu bersembunyi di dekat jendela. Dan, Zhao Yu menambahkan, dia punya dendam terhadap seorang Xian Xiu. Tapi, Li Zhenzu menarik Zhao Yu ke samping dan berkata dengan suara rendah, tanpa bukti apapun, kita tidak bisa menyelidikinya. Sudah kubilang, Anxian Xiu itu orang jahat. Mungkin saja musuh-musuhnya ada di sini untuk membalas dendam. Ini tidak ada hubungannya dengan Kapten Zhu. Jika kita menyelidikinya dan membuat kesalahan, hubungan kita akan hancur. Awalnya, tim pencari mereka sudah punya masalah dengan Departemen Urusan Nasional kita. Oh, mata Zhao Yu berbinar. Jadi, kau ingin aku menyelidikinya, agar kau bisa menghindari kesalahpahaman, kan? Pantas saja kau terus meminta pendapatku. Dia mengangkat bahu dan berkata, Kak, kita memang berhubungan baik, tapi kasus ini tidak ada hubungannya denganku, kan? Aku di sini untuk menemukan brankas Si Wei. Kau tidak bisa memanfaatkanku seperti ini, kan? Zhao Yu, siapa yang memintamu menjadi detektif super? Bantu saja kakak dan jadilah orang baik sampai akhir. Li Zhenzu menarik lengan Zhao Yu dan berkata, kita anggap saja ini kasus pupil hitam. Coba pikirkan, kalau kamu bisa memecahkan kasus murid kulit hitam, bukankah reputasi internasionalmu akan semakin tinggi? Cek, Zhao Yu mencibir, sudahlah, Kak. Aku, Zhao Yu, tidak pernah berbisnis dengan kerugian. Reputasi palsu itu hanyalah awan yang berlalu begitu saja bagiku. Rasa ingin tahu membunuh kucing. Kurasa lebih baik aku mengajak anak baptisku ke taman hiburan, lalu mengajak adikku berbelanja dan membelikan riasan untuk pacarku. Itu lebih baik daripada apapun, kan? Bab 2036, Kondisi dan Tindakan Pencegahan. Jangan seperti ini,
Aku tahu kau tidak sanggup meninggalkan kasus ini. Li Zhenzu lalu berkata kepada Zhao Yu, kalau tidak, kau tidak akan terbaring di tanah tempat Kuan Youdong meninggal. Kasus lama terjadi di Yokohama, dan kasus baru terjadi di Seoul. Sudah 45 tahun berlalu, dan sepasang mata hitam yang sama. Matanya berbinar penuh harapan. Kasus ini pasti membuatmu terpesona, kan? Saya detektif, tentu saja saya tertarik untuk menyelidiki. Kata Zhao Yu, tapi itu urusan lain. Saya di sini hanya untuk berkunjung. Jika ada konflik kepentingan, saya hanya dapat memilih untuk menarik. Baiklah, karena kamu bersikeras, Li Zhenzu menyilangkan tangannya dan berkata kepada Zhao Yu, aku hanya bisa mengungkapkan penyesalanku, tetapi kamu harus ingat untuk tidak membocorkan kasus ini. Kata Zhao Yu, lalu mengulurkan tangan dan menjabat tangan Li Zhenzu. Kalau begitu, semoga berhasil, katanya, aku pergi dulu. Lalu, Zhao Yu berjalan menuju pintu tanpa ragu-ragu. Tapi tepat saat dia hendak membuka pintu, Li Zhenzu tiba-tiba berkata, oh ya, aku sudah memberitahumu tentang brankas Si Wei. Apakah ada perubahan dalam situasi ini? Apa? Perubahan apa? Zhao Yu tiba-tiba merasa ada makna tersembunyi dalam kata-kata Li Zhenzu. Ia berbalik dan bertanya, perubahan apa? AS telah campur tangan, kata Li Zhenzu. Mereka mengikuti peraturan ekstradisi berdasarkan hukum internasional dan bersikeras bahwa Si Wei adalah warga negara Amerika. Sekarang, mereka menuntut kita untuk menyerahkan Amelia dan Xi Jinping. Mata Zhao Yu melebar. Kau baru memberitahuku ini sekarang. Petik 2. Situasinya sangat buruk, kata Li Zhenzu. Kalian tahu cara AS. Begitu mereka menyinggungnya, kita akan tertekan dan pasti tidak akan bisa melawan. Kamu, Zhao Yu menyipitkan matanya. Kamu tidak mencoba membodohiku, kan? Petik 2. Aku tidak bercanda, kata Li Zhenzu serius. Aku bisa menunjukkan aplikasi ekstradisi resmi. Kematian Londi telah menempatkan kita pada posisi yang tidak menguntungkan, jadi mereka harus bertekad untuk mendapatkan harta Si Wei. Jika mereka mendapatkan Ahmelora dan Semeina, Anda dapat membayangkan konsekuensinya. Mata Zhao Yu semakin menyipit, saat dia mencoba berpikir apakah Li Zhenzu mengatakan yang sebenarnya. Saat itu, langkah kaki terdengar dari luar pintu. Jelas sekali Park Hyun Ho telah kembali. Li Zhenzu segera melangkah maju dan mengunci pintu, lalu berkata kepada Zhao Yu dengan nada serius, Zhao Yu, saya sudah menyerahkan laporan aplikasi. Saya bisa menunjukkan catatan terbaru dari Departemen Urusan Nasional kami. Selama kita bisa menemukan Departemen Keuangan sebelum pasukan AS memberikan tekanan, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ketika saatnya tiba, inisiatif akan ada di tangan kita. Paling-paling, kita bisa mengembalikan sebagian harta mereka, tapi untuk informasi rahasia yang berharga itu. Li Zhenzu mengedipkan mata pada Zhao Yu, yang berarti berkata, kamu tahu. Zhao Yu mengerti, tetapi dia masih curiga bahwa Li Zhenzu sengaja membuatnya terdengar begitu serius untuk menjebaknya. Klang klang klang. Saat itu, Park Xianhe tidak bisa membuka pintu, jadi dia mengetuk. Sersan Park, kata Li Zhenzu cepat, tolong tunggu sebentar, kami masih ada urusan. Ini, Park Xianhe jelas sedikit terkejut, tetapi ia tetap menjawab dan berkata dari luar, saya hanya bertanya. Derek itu melaju dari lokasi konstruksi di Jalan King Yuan, dan hanya butuh 10 menit. Baiklah, aku mengerti. Li Zhenzu setuju dan berkata dengan keras, kalau begitu kamu boleh pergi. Baiklah kalau begitu. Park Hyun Ho menghela napas tak berdaya dan hanya bisa pergi. Di saat seperti ini, kau malah menceritakan hal-hal ini padaku, kata Zhao Yu dengan wajah datar. Jelas, kau tidak tulus. Bukankah kau bilang kasus-kasus Departemen Urusan Nasional adalah rahasia besar? Tidak ada cara lain, kata Li Zhenzu, sampai sekarang, kita masih belum tahu apa yang dicari Amerolaya dan yang lainnya di ruang bukti. Kami sudah menyaring semua bukti dan memeriksa berkas-berkas sebelumnya, tapi kami tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan Si Wei. Petik 2. Kalian bisa mengancam Amelia dan Ximena, saran Zhao Yu. Jika mereka tidak memberitahu kita rahasianya,
serahkan saja mereka kepada Amerika. Mereka tahu dengan jelas apa konsekuensinya ketika mereka sampai di AS. Tentu saja, kata Li Zhensu. Kami sudah mencoba segalanya, tetapi kedua orang ini menolak untuk berbicara. Kami juga sudah melakukan tes detektor kebohongan untuk mereka. Kami curiga si Mena berbohong dan dia tidak tahu apa-apa. Begitukah? Zhao Yu mengerutkan kening. Ia merasa sakit kepala setiap kali si Mengna disebut. Zhao Yu, kata Li Zhensu. Bantu aku memecahkan kasus murid kulit hitam, lalu aku berjanji akan membiarkanmu melihat berkas-berkas Departemen Keamanan Nasional dan membagikan semua informasinya. Kita akan bekerja sama untuk menemukan Departemen Keuangan. Ini demi kebaikan kita berdua. Kalau tidak, kita hanya bisa menyaksikan AS menikmati keuntungan tanpa berbuat apa-apa. Kau tahu kita tidak bisa menghentikan mereka. Petik 2. Kalau kamu tidak percaya, kata Li Zhensu, kamu bisa tanya atasanmu. Kurasa mereka sudah menerima informasinya, kan? Kau benar-benar jago berbisnis, kata Zhao Yu dingin. Karena urusan Departemen Keuangan mendesak, kenapa kau tidak menyelesaikannya dulu? Kau malah mencoba bernegosiasi denganku. Saya benar-benar tidak punya pilihan lain, kata Li Zhensu terus terang. Karena kamar dagang di Jalan Chengping ini dapat berkembang dengan baik di bawah pengawasan teras genteng yang jernih, hubungan rumit di baliknya adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Departemen Urusan Nasional kita. Saat ini, kasus murid kulit hitam telah menarik perhatian internasional. Kuan Youdong telah meninggal, dan An Xianxiu berada dalam kekacauan besar. Jika kita tidak menanganinya sesegera mungkin, ini akan sangat memengaruhi keselamatan publik dan menyebabkan konsekuensi buruk. Zhao Yu, aku di sini bukan untuk mengajakmu berkeliling. Mata Li Zhensu penuh dengan antisipasi. Aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Kasus ini, baik publik maupun privat, saya serahkan pada Anda. Didi. Seolah-olah mereka telah mendiskusikannya sebelumnya, telepon Zhao Yu berdering tepat saat Li Zhensu mengatakan ini. Suara Miao Kun terdengar dari telepon. Zhao Yu, situasinya telah berubah. Bantu mereka menyelidiki kasus pupil hitam terlebih dahulu. Akan kuceritakan detailnya saat aku bertemu denganmu nanti malam. Aku tutup dulu. Dia segera mengangkat telepon dan menutupnya. Setelah beberapa kalimat singkat, tidak ada suara dari telepon. Baiklah. Zhao Yu menatap Li Zhensu, dan Li Zhensu balas menatap Zhao Yu. Keduanya saling memandang selama beberapa detik, dan mata mereka dipenuhi dengan emosi yang rumit. Bagaimana? Tanya Li Zhensu. Aku tidak berbohong, kan? Situasinya sudah sangat mendesak. Baiklah, kata Zhao Yu. Jika memang begitu, maka jika kau mendengarkanku, hal pertama yang harus kau lakukan adalah mengendalikan orang-orang Xianxiu. Oh, Li Zhensu terkejut. Kenapa? Tentu saja, kata Zhao Yu. Seorang Xianxiu kehilangan satu kaki, derek itu dari kamar dagang Golden Stream, dan tersangka yang mengemudikan derek itu adalah orang tua itu. Bagaimana menurutmu? Oh, Li Zhensu tiba-tiba menyadari. Ternyata kamu sudah punya tindakan balasan. Apakah kamu sudah memikirkan cara untuk menyelesaikan kasus ini? Petik 2. Pertama, kata Zhao Yu sambil mengacungkan jarinya. Perhatikan baik-baik siapa yang akan membocorkan informasi tentang derek dan tersangka kepada orang-orang An Xianxiu. Siapapun yang membocorkan informasi ini adalah hantu. Kedua, Zhao Yu mengulurkan jari tengahnya. Bantu aku mencari tahu siapa yang akan paling diuntungkan jika lelaki tua itu dan seorang Xianxiu bertarung. Saya curiga ada pihak ketiga di balik ini. Petik 2. Bab 2037, Bab 2032 Lelucon Dingin. Beberapa jam kemudian, di kantor yang sama. Di depan Zhao Yu, sudah ada setumpuk besar informasi. Ini semua informasi rahasia tentang kamar dagang Golden Stream dan kamar dagang Jinxiu, yang bahkan tim pencari pun tidak memilikinya. Zhao Yu menyadari bahwa latar belakang kamar dagang ini memang rumit, melibatkan berbagai kekuatan, mulai dari senat hingga militer. Yang lebih rumit adalah Kuan Youdong dan An Xianxiu sama-sama preman bayaran. Mereka telah menjadi antek para bos besar selama bertahun-tahun, jadi mereka punya banyak musuh. Selain itu, salah satu dari mereka memiliki sifat pemarah,
sementara yang lainnya jahat dan kejam. Kejahatan yang telah mereka lakukan terlalu banyak untuk dihitung. Akan membutuhkan banyak waktu dan energi untuk menyelidiki hubungan interpersonal antara keduanya. Dengan intuisi detektifnya, Zhao Yu dapat merasakan bahwa kasus pupil hitam dan kasus bola baja sama sekali tidak berhubungan. Kasus pupil hitam terutama ditujukan kepada Kuan Youdong, sedangkan kasus bola baja ditujukan kepada An Xianxiu. Oleh karena itu, dia sekarang mempertimbangkan apakah dia harus memutuskan prioritasnya. Jika mereka fokus pada kasus murid kulit hitam, mereka harus fokus pada korban pertama dan kemudian menghubungkannya dengan kasus Kuan Youdong untuk menemukan titik terobosan. Namun, dari apa yang dikatakan Li Zhenzu, mereka lebih khawatir tentang kasus bola besi. Kasus ini tidak hanya melibatkan perselisihan kepentingan di berbagai kamar dagang, tetapi juga masalah internal tim pencari yang luas. Jadi, Li Zhenzu berharap Zhao Yu bisa mengetahui lebih banyak tentang insiden bola besi itu. Zhao Yu, Li Zhenzu bergegas masuk dan melapor kepada Zhao Yu, saya baru saja menyelidikinya, dan ternyata tidak sesederhana yang kita duga. Jika kamar dagang Golden Stream dan kamar dagang Brokat menjadi musuh dan kedua belah pihak menderita kerugian, itu bukan hal yang baik bagi kamar dagang kecil di Jalan Chengping. Kamar dagang kecil ini biasanya merupakan bagian dari dua kamar dagang besar. Jika kedua kamar dagang besar ini berselisih, bisnis mereka pasti akan terpengaruh. Oh, mata Zhao Yu terbuka lebar saat dia bertanya, jadi, ini bukan pihak ketiga. Belum tentu, kata Li Zhenzu sambil menyerahkan sebuah dokumen kepada Zhao Yu. Jalan Chengping tidak memiliki penerima manfaat, tetapi untuk kamar dagang besar lainnya di Seoul, ceritanya berbeda. Zhao Yu mengutuk dalam hatinya, lalu berkata kepada Li Zhenzu, aku jatuh cinta lagi. Sepertinya ada lebih dari sekedar derek di balik bola besi besar itu. Petik 2. Jangan bilang ini permainan antar kekuatan besar lainnya. Aku tidak mau terlibat dalam pusaran bisnis semacam itu. Apakah kamu terlalu banyak menonton film Korea? Li Zhenzu tersenyum. Bagaimana bisa secanggih itu? Lagi pula, bukankah kamu masih punya aku? Anggap saja kamu seperti konsultan yang kami undang. Baiklah kalau begitu, Zhao Yu menjulurkan lidahnya, katakan padaku. Kami telah menyelidiki kamar dagang lain yang melakukan bisnis serupa, kata Li Zhenzu. Jika dua kamar dagang besar ini terpecah belah, ada sekitar 3 kamar dagang yang memiliki kekuatan untuk memecah belah bisnis di Jalan Chengping. Ketiga kamar dagang ini mewakili kelompok kepentingan yang berbeda di baliknya. Tim saya saat ini sedang menyelidiki apakah mereka memiliki konflik atau hubungan khusus dengan kedua kamar dagang utama tersebut. Li Zhenzu menunjuk informasi itu dan berkata, karena keterbatasan waktu, saya tidak menerjemahkannya ke dalam bahasa Mandarin. Seharusnya kamu baik-baik saja, kan? Saya bisa menugaskanmu seorang penerjemah. Petik 2. Baiklah. Akan lebih baik jika penerjemahnya adalah wanita yang secantik dirimu, canda Zhao Yu, lalu bertanya, ngomong-ngomong, di mana orang yang mengemudikan derek itu? Kau belum menangkapnya. Benar, kata Li Zhenzu, orang ini seharusnya dilindungi oleh dalang di balik layar. Kalau kita mau mencarinya, kita harus cari dalangnya. Setidaknya, Zhao Yu bertanya lagi, apakah kamu punya arahan umum? Daerah itu pegunungan, kata Li Zhenzu tanpa daya. Kepadatan pengawasan kita banyak kekurangan. Aku hanya bisa menebak secara kasar bahwa dia melarikan diri ke utara atau timur laut. Tidak mungkin orang ini bisa berjalan, kan? Kata Zhao Yu, bahkan jika kita harus memeriksanya satu persatu, kita harus melakukannya. Petik 2. Tim pencari sedang melakukannya, tapi kita kekurangan orang. Li Zhenzu mengangkat bahu. Saya khawatir itu akan memakan waktu lama. Benar, Sersan Park mengatakan bahwa derek hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk mencapai restoran. Saat itu, kami masih mencari sopir Kuan Youdong di pabrik yang terbengkalai itu. Dia merenung sejenak dan berkata, bukankah ini berarti si pembunuh tidak tahu kita akan pergi? Dia hanya mengincar seorang Xianxiu. Hehe. Zhao Yu tertawa dan berkata kepada Li Zhenzu, derek itu digerakkan dari lokasi konstruksi, kan?
Ya, Li Zhenzu tidak mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu. Derek di lokasi konstruksi mana yang perlu menggantung bola besi besar? Tanya Zhao Yu, bola logam besar itu hanya digunakan untuk merobohkan bangunan. Mengapa sebuah bangunan membutuhkan bola logam? Maksudmu? Li Zhenzu memikirkannya dengan serius. Semua ini adalah konspirasi yang sudah direncanakan sejak lama. Jadi, kita tidak bisa mengesampingkan kapten yang pemarah itu, bisik Zhao Yu. Tidakkah kau pikir dia berperan dalam hal ini? Baiklah, Li Zhenzu cemberut dan berkata, aku sudah mengirim orang untuk menyelidikinya. Tidak ada gunanya menyelidikinya, kata Zhao Yu sambil menggelengkan kepala. Dia kapten tim pencari. Kalau dia benar-benar melakukan kejahatan, dia tidak akan meninggalkan bukti apapun. Memang, hanya karena dia membawa kita ke restoran dan melempar kursi ke arah seorang Xianxiu, itu tidak membuktikan bahwa dia punya masalah. Li Zhenzu mengerutkan kening. Lagi pula, dia mungkin punya kaki tangan di tim pencari. Cek, kasus ini benar-benar rumit. Petik 2. Bagaimana kabar supirnya? Zhao Yu bertanya lagi, jika orang ini bangun, mungkin dia bisa memberitahu kita sesuatu. Tidak, Li Zhenzu menggelengkan kepalanya. Meskipun tidak ada operasi, dokter mengatakan bahwa kita harus selalu memantau keadaannya. Kita tidak tahu kapan dia akan bangun. Lalu, interogasi orang-orang yang dipukuli di pabrik itu, kata Zhao Yu. Cari tahu siapa yang membawa pergi sopir itu. Tim pencari benar-benar berusaha memastikan hal ini, jawab Li Zhenzu. Menurut orang-orang yang dipukuli, mereka tidak tahu nama orang yang memukuli mereka dan mengambil sopir mereka. Mereka hanya tahu bahwa itu adalah seseorang dari kamar dagang Jinxiu. Tapi untuk yang mana, kami masih mencoba untuk memastikannya. Kalian benar-benar efisien, Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, kalian seharusnya menangkap semua orang Anxianxiu dan membiarkan orang-orang yang dipukuli mengidentifikasi mereka. Itu tidak mungkin. Li Zhenzu menggelengkan kepalanya. Seorang Xianxiu memiliki setidaknya 100 preman. Zhao Yu menghela napas berat, lalu meletakkan berkas di tangannya, berdiri, dan berkata, sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Nona Zhenzu, bisakah Anda memberi saya beberapa papan tulis dan melihat apakah kita bisa menyelesaikan kasus ini sebelum makan malam? Sebelum makan malam, Li Zhenzu melihat arlojinya. Sudah hampir pukul 7 malam, dan langit sudah gelap. Jika kau memecahkannya, aku akan mentraktirmu makan. Zhao Yu berkata dengan serius, jika tidak rusak, kau bisa mentraktirku makan, bagaimana? Li Zhenzu akhirnya mengerti dan langsung menatap Zhao Yu dengan jijik. Lelucon dinginmu sama sekali tidak lucu. Petik 2. Bab 2038, aku akan membantumu. Pukul 11 malam, masih di kantor yang sama, Zhao Yu sudah menyiapkan 4 papan tulis dan mengisi informasi yang paling ia kenal. Bagaimanapun juga, Zhao Yu adalah orang yang sangat serius. Meskipun kasus ini tidak ada hubungannya dengan dia, sebagai detektif yang kompeten, dia tidak bermalas-malasan. Malah, dia serius menangani kasus ini dengan caranya sendiri. Saat itu, dia sedang menulis informasi di papan tulis sambil berbicara dengan Miao Kun di telepon. Baiklah, aku mengerti. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Jika kau benar-benar tidak bisa, kau bisa meminta Ding Lan dan Xiao Hang untuk datang membantumu, kata Miao Kun. Hari ini, tim investigasi Amerika yang menyelidiki kematian Londi sudah ada di sana. Kelompok orang ini datang dengan kekuatan besar, mengatakan bahwa mereka di sini untuk menyelidiki Londi, tetapi pada kenyataannya, bukankah itu semua untuk harta si Wei? Jadi, Nona Li tidak melebih-lebihkan. Mereka pasti tidak akan bisa bertahan pada akhirnya. Kita hanya bisa mengambil posisi yang menguntungkan dengan menemukan brankas itu sebelum itu. Kalau tidak, kita mungkin tidak akan mendapatkan apapun. Baiklah, sudah kubilang. Aku mengerti. Zhao Yu sepertinya teringat sesuatu yang berhubungan dengan kasus ini, dan dia tampak sedikit tidak sabar. Aku tidak peduli kau mengerti atau tidak, tapi ada sesuatu yang belum kukatakan padamu, kata Miao Kun dengan suara rendah. Menurut informasi yang dapat dipercaya,
ada kemungkinan besar berangkas si Wei berisi informasi yang tidak menguntungkan kita. Jika barang-barang ini diambil oleh Amerika, saya khawatir itu akan berdampak besar pada kita. Jadi, kita harus mendapatkan perbendaharaan si Wei. Dan untukmu, sebagai detektif paling terpercaya di antara para petinggi, dan menantu yang kubanggakan, kau harus melakukannya dengan baik untukku, baik untuk alasan publik maupun pribadi. Setelah ini, aku bisa pensiun dengan tenang. Aku tidak hanya harus mengurus anak baptismu, tapi aku juga harus mengurus cucumu. Bagaimana menurutmu? Kau, Zhao Yu terdiam. Setelah jeda yang lama, ia berkata, tidak ada yang sepertimu. Kau hanya menekanku. Ini bukan tim investigasi khusus atau tim dinas rahasia. Saya tidak punya tim sendiri, dan kami tidak mengerti bahasa dan budayanya. Saya berpikir. Tepat saat Zhao Yu mengatakan ini, suara seperti bel tiba-tiba terdengar dari pintu kantor. Detektif Zhao, saya bisa membantu Anda. Ini persis yang saya cari. Aku akan memotong. Zhao Yu terkejut dan segera berbalik untuk melihat. Ia melihat bahwa orang yang berdiri di pintu adalah pakar Jepang, Masako Yusan. Wajah Masako dipenuhi kegembiraan, dan dia berkata dalam bahasa Mandarin yang fasih, saya sangat memahami budaya ketiga negara. Saya pasti bisa membantu Anda. Hei, kau, Zhao Yu sedang memikirkan kasus itu dan berbicara dengan Miao Kun, jadi dia tidak menyadari ada orang tambahan di kantor. Tiba-tiba dia bingung. Hei, Miao Kun, yang berada di ujung telepon, jelas salah paham. Ia segera bertanya, Zhao Yu, kau punya simpanan di rumahmu. Siapa ini? Tidak mungkin petugas Li itu, kan? Pergi ke neraka, kenapa kau menyembunyikan bola benang? Zhao Yu cepat menjelaskan, ini adalah para ahli yang dikirim Jepang untuk menyelidiki kasus murid kulit hitam. Sialan, akibatnya, Miao Kun jadi semakin curiga. Kau bahkan tidak mau melepaskan orang Jepang. Kenapa kau begitu populer di kalangan wanita? Aduh, pergilah ke neraka. Zhao Yu mengumpat dan segera menutup telepon. Detektif Zhao Yu, senang bertemu denganmu. Masako Yangshan membungkuk hormat kepada Zhao Yu. Kamu, melihat pihak lain begitu sopan, Zhao Yu marah tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Ia berpikir sejenak, lalu bertanya, sudah berapa lama kamu di sini? Zhao Yu jelas khawatir dia akan mendengar tentang brankas si Wei. Jika Jepang tahu tentang ini, situasinya akan semakin rumit. Masako cepat menjawab, maaf, aku tidak bermaksud begitu. Tadi, aku hampir mengetuk pintu ketika mendengarmu bilang kamu tidak mengerti bahasa dan budaya Korea, jadi aku masuk dan setuju. Maafkan aku karena lancang, tolong maafkan aku. Lalu, dia membungkuk lagi pada Zhao Yu, membuat Zhao Yu terdiam. Petik 2. Kau salah paham. Zhao Yu cepat-cepat menjelaskan, yang ingin kuselesaikan sekarang bukanlah kasus pupil hitam. Ini kasus yang sedang kami tangani bersama pihak berwenang Korea, kasus mata hitam, yang sedang ditangani oleh tim pencari. Saat berbicara, Zhao Yu sengaja menghalangi papan tulis dengan tubuhnya untuk mencegah informasi bocor. Oh, Masako Nakayama mengedipkan mata besarnya dan berkata, aku tahu, ada kasus baru hari ini, kan? Seseorang menculik sopir Kuan Youdong, dan seseorang menggunakan derek untuk menghancurkan restoran kamar dagang Jinxiu. Kamu, Zhao Yu mengerutkan kening. Kamu tahu tentang ini. Petik 2. Saya memulai karir sebagai reporter, kata Masako. Anda tidak bisa menyembunyikan hal-hal ini dari saya. Saya sudah pergi ke TKP dan rumah sakit hari ini. Melihat ahli wanita Jepang yang aneh itu, Zhao Yu penasaran dan langsung bertanya, apa yang kamu temukan? Petik 2. Tidak, aku hanya merasa bahwa, Masako melihat papan tulis di belakang Zhao Yu dan berkata, insiden restoran itu mungkin tidak ada hubungannya dengan kasus murid kulit hitam. Zhao Yu dengan cepat menekan bahu Masako dan menariknya ke pintu, lalu menggunakan tubuhnya untuk menghalangi pandangannya lagi. Ia memperingatkannya dengan serius, Nona Masako, sebaiknya kau dengarkan aku dan lakukan pekerjaanmu sebagai ahli. Mata Anda akan melihat 100% tanpa operasi. Catat resepnya. Sebelum dihapus.
Kalau kau ingin menggali lebih dalam tentang hal lain, kurasa pihak Korea tidak akan mengizinkannya. Jadi, silakan pergi. Lalu, Zhao Yu memberi isyarat untuk melepas mereka. Namun, Masako menundukkan kepalanya dan melihat papan tulis lagi. Kamu, Zhao Yu tidak punya pilihan selain mengangkatnya dan membawanya keluar dari kantor, lalu meletakkannya di koridor. Detektif Zhao, jangan seperti ini, kata Masako dengan tenang. Saya hanya ingin memastikan apakah kejadian di restoran itu ada hubungannya dengan kasus mata hitam. Kurasa pengemudi itu hanya diperalat seseorang. Dia seharusnya tidak ada hubungannya dengan kasus pupil hitam. Wajah Zhao Yu menjadi gelap. Kukatakan lagi, aku tidak ada hubungannya dengan kasus pupil hitam. Aku di sini untuk membantu Han Fang. Lalu, Zhao Yu ingin kembali ke kantor, tetapi Masako menarik kerahnya. Bisakah kau biarkan aku menyelesaikannya dulu? Masako cepat berkata, kalau kita ingin menyelesaikan kasus pupil hitam, kita tidak boleh mengabaikan korban pertama. Menurut logika normal, Li Yian dan Kuan Youdong pasti telah menyinggung si pembunuh bersama-sama. Itulah sebabnya mereka dibunuh. Tapi korban pertama adalah orang jujur, sementara Kuan Youdong punya banyak musuh. Kurasa tidak sulit menemukan kesamaan di antara mereka berdua, kan? Sulit atau tidak, kata Zhao Yu, beritahu tim pencari. Tim pencari sedang sibuk di restoran, kata Masako. Saya khawatir kasus mata hitam di Seoul sama dengan kasus mata hitam di Yokohama. Pembunuhnya masih punya orang untuk dibunuh. Kemungkinan besar akan ada korban baru dalam waktu dekat. Apakah kau ingin melihat mata korban lain dicungkil dan diganti dengan pupil hitam? Petik 2. Gadis kecil, gadis kecil, pakar kecil, kenapa kau begitu keras kepala? Zhao Yu tertekan. Jika kau ingin memecahkan kasus pupil hitam, aku harus merepotkanmu untuk pergi ke tim pencari. Lalu, Zhao Yu kembali ke kantornya dan mengunci pintunya. Masako Yangshan cemberut dan berkata dalam bahasa Jepang, Detektif Zhao, aku berjanji kau akan datang kepadaku lagi. Bab 2039, Bab 2034 dalang. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah. Zhao Yu bangun di tempat tidur hotelnya dan meregangkan badan. Karena heksagram sistem akan dibekukan untuk waktu yang lama, dia tidak melihat antarmuka sistem seperti biasanya. Tadi malam, dia mempelajarinya sampai jam 2 pagi sebelum kembali ke hotel untuk beristirahat. Meskipun dia sudah memiliki gambaran umum tentang kasus tersebut, tidak mudah untuk memecahkan kasus tersebut karena kurangnya informasi. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk fokus mengumpulkan informasi hari ini. Jadi, setelah mandi dan sarapan, dia meminta Li Zhenzu untuk membawanya ke tempat kejadian perkara lagi. Tempat pertama yang mereka kunjungi adalah TKP kasus murid hitam pertama, Jalan Jinjiang di Seoul. Kemudian, ia pergi ke korban pertama, tempat kerja dan rumah Li Yian, untuk menyelidiki detailnya. Setelah itu, mereka pergi ke Bos Kuan Yu, pabrik terbengkalai, restoran Anxianxiu, dan akhirnya, mereka sampai di lokasi konstruksi tempat derek itu ditarik keluar. Ketika mereka tiba di lokasi konstruksi, waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Li Zhenzu ingin mencari restoran terdekat dan mentraktir Zhao Yu hidangan sederhana. Namun, pikiran Zhao Yu sama sekali tidak tertuju pada makan. Dia dengan hati-hati menghitung waktu dan kecepatan keberangkatan kren, dan sedang memikirkan sesuatu. Kau benar, kata Li Zhenzu sambil menghampiri Zhao Yu. Menurut para pekerja konstruksi, derek berisi bola besi itu sudah ada di sini selama berhari-hari sebelum pembunuhan itu terjadi. Karena ini lokasi konstruksi, derek dengan bola besi itu tampak tidak pada tempatnya dan tidak menarik perhatian orang. Padahal, lokasi konstruksi sebenarnya tidak membutuhkannya sama sekali. Apakah masih belum ada kabar dari Wang Yan? Zhao Yu bertanya tanpa menoleh, sambil melihat ke tempat derek itu diparkir. Tidak, kata Li Zhenzu sambil tersenyum. Seoul berpenduduk 17,5 juta jiwa, 2 kali lipat populasi New York. Mudah dibayangkan betapa sulitnya menemukan seseorang yang sudah siap. Saya tidak melihat informasi detail tentang Wang Yan kemarin, kata Zhao Yu.
Apakah kamu punya? Petik 2. Orang ini punya catatan kriminal sebelumnya. Dia dianggap orang yang relatif berbahaya, kan? Tapi, berkat perlindungan Qiu Minze, dia hanya masuk penjara beberapa kali, tidak lama. Sepertinya orang ini bisa bertarung. Bagaimana hubungannya dengan Qiu Minze? Tanya Zhao Yu. Tentu saja, kata Li Zhensu. Jika Qiu Minze tidak mempercayainya, dia tidak akan memberinya semua pekerjaan kotor itu. Aneh sekali, kata Zhao Yu. Dia tahu bahwa menyerang seorang Xianxiu akan melibatkan Qiu Minze, jadi mengapa dia melakukannya? Sudah kuperiksa, dia tidak punya permusuhan dengan An Xianxiu. Dia hanya punya beberapa konflik dengan bawahan An Xianxiu saat bersama Qiu Minze, tapi itu semua demi kepentingan kamar dagang. Jadi, aku merasa dia pasti disuap oleh seseorang. Li Zhensu menghela napas. Aku 99% yakin bahwa Qiu Minze tidak ada hubungannya dengan bola baja itu. Tidak ada manfaatnya sama sekali baginya melakukan hal ini. Zhao Yu mengangguk. Kalau dia pelakunya, setidaknya dia akan mencari orang luar. Dia tidak akan menggunakan dereknya sendiri. Sudah selesai. Detektif hebatku. Li Zhensu melihat Zhao Yu semakin serius, jadi dia menyentuh perutnya dan berkata, aku juga agak lapar. Aku belum makan pagi ini. Baiklah, aku sudah selesai. Zhao Yu melihat ke lokasi konstruksi yang sibuk lagi, lalu pergi bersama Li Zhensu dan kembali ke mobil. Sangat dekat dengan pecinan, kata Li Zhensu. Mengapa kita tidak pergi dan makan makanan kampung halamanmu? Petik 2. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Zhao Yu berpura-pura acuh tak acuh. Dia menyalakan mobil dan melaju di sepanjang jalan pegunungan menuju daerah yang ramai. Oh, begitu? Tanya Zhao Yu, dengan insiden sebesar ini, bagaimana sikap Qiu Minze? Apakah Kapten Zhu menyentuhnya? Tidak, jawab Li Zhensu. Bukti yang kita miliki sekarang tidak cukup baginya untuk bertanya langsung pada Qiu Minze. Zhao Yu lalu bertanya, bagaimana dengan Sumeina? Setidaknya, dia memerintahkan seseorang untuk menculik sopir Kuan Youdong. Setidaknya, dia harus bertanggung jawab, kan? Tidak, kata Li Zhensu tanpa daya. Orang-orang yang menculik pengemudi itu bertanggung jawab penuh. Sopirnya masih pingsan, jadi Kapten Zhu tidak bisa berbuat apa-apa pada wanita ini. Jadi, orang lain yang menjadi kambing hitamnya. Zhao Yu menghela napas. Kuan Youdong sudah mati, jadi mengapa orang-orang ini masih begitu setia pada janda itu? Latar belakang Sumeina juga tidak sederhana, kata Li Zhensu. Keluarganya dulu sangat berkuasa di Jalan Chengping. Jika Kuan Youdong tidak menikah dengannya, dia akan tetap menjadi antek yang bekerja keras setiap hari. Oh, Zhao Yu tertegun. Jadi, Kuan Youdong mengandalkan istrinya untuk sampai ke tempatnya sekarang. Benar, Li Zhensu mengangguk. Tapi keadaan berubah. Setelah ayah Sumeina meninggal, Kuan Youdong mengambil alih keluarga. Kudengar Kuan Youdong tidak bisa menahan diri, dan Sumeina pemarah. Mereka berdua sering bertengkar tanpa ada perdamaian. Yah, itu sudah jelas, kata Zhao Yu sambil mengangguk. Kalau tidak, wanita kemarin tidak akan memakai warna merah. Didi. Saat itu, ponsel Li Zhensu berdering. Ia mengangkat panggilan itu melalui Bluetooth. Sepertinya seseorang melaporkan situasi tersebut kepadanya. Setelah menutup telepon, Li Zhensu berkata kepada Zhao Yu, kita sudah menemukan orang-orang yang mencuri sopir dari pabrik terbengkalai dan memukuli Sumeina. Mereka benar-benar anak buah An Xianxiu. Oh, Zhao Yu terkejut. Ada apa dengan An Xianxiu? Kenapa dia harus menculik sopirnya? Lagi pula, dari mana dia mendapatkan informasi itu? Totalnya ada 6 orang. Pemimpinnya bernama Zhao Qi. Li Zhensu memperkenalkan, Zhao Qi adalah petarung tingkat tinggi di Xianxiu. Dia telah dipromosikan menjadi manajer departemen. Tapi yang aneh adalah, setelah insiden bola besi, Zhao Qi menghilang. Oh, dia juga pergi. Zhao Yu memikirkannya dengan serius dan merasa ada masalah besar. Para preman itu mengaku bahwa Zhao Qi yang membawa mereka ke pabrik terbengkalai dan menculik sopirnya. Li Zhensu melanjutkan, Zhao Qi bilang ini perintah seorang Xianxiu. Jadi,
Orang-orang itu tidak curiga dan ikut berkelahi dengan Zhao Qi. Tes-tes, Zhao Yu mendecakkan bibirnya, melirik Li Zhenzu, dan berkata, mungkin orang ini juga disuap. Petik 2. Wang Yan, Zhao Qi, ulangnya. Mungkinkah mereka disuap oleh orang yang sama? Zhao Qi membawa sopir kembali ke hotel, lalu mendorong sopir ke lobi di depan semua orang, menyebabkan kesalahpahaman dan kerusuhan. Pada saat yang sama, Wang Yan mengemudikan derek dan melemparkan bola baja ke atas. Ini jelas merupakan rencana yang direncanakan dengan baik. Petik 2. Benar, aku juga berpikir begitu. Kata Li Zhenzu, ada seseorang yang menggunakan kedua orang ini untuk memprovokasi konflik antara kedua kamar dagang, dan kemudian meraup keuntungan. Saat itu, Zhao Yu memejamkan mata dan mengingat, bola logam itu mungkin ditujukan pada seorang Xian Xiu. Jika seorang Xian Xiu mati, kamar dagang Jin Xiu pasti akan membalas dengan gila-gilaan. Dengan cara ini, tujuan dalang di balik layar telah tercapai. Seseorang ingin menghancurkan dua kamar dagang sekaligus. Orang ini, mata Zhao Yu terbelalak. Siapa dia? Bab 2040, Provokasi yang tidak tepat waktu. Jam 4 sore, sebuah rumah sakit di Seoul. Nona Zhenzu, Zhao Yu berbisik kepada Li Zhenzu di sudut koridor, kamu sudah tidak muda lagi, kenapa kamu belum menyelesaikan masalah pribadimu? Oh. Mata Li Zhenzu melebar. Dan kau bilang aku tukang gosip. Apa kau mengejekku karena menjadi wanita tua yang tak diinginkan siapapun? Aku bosan sekali. Zhao Yu menggosok-gosok tangannya dan menunjuk ke bangsal di kejauhan. Bukankah dia sudah bangun sejak lama? Kenapa kita tidak boleh masuk? Dokter sedang memeriksa kondisi fisiknya, kata Li Zhenzu. Kita harus menunggu sampai semua indikator memenuhi persyaratan sebelum kita bisa menanyainya. Kita sudah menunggu selama 1 jam, kata Zhao Yu dengan cemas. Jika kita tidak bisa memenuhi persyaratan, bukankah kita hanya membuang-buang waktu? Sabar, Li Zhenzu menjelaskan, lagi pula, kepalanya terluka. Ini bukan masalah kecil. Lagi pula, dia hanya korban yang tidak bersalah, bukan tersangka. Kita harus mengikuti prosedurnya. Ternyata 1 jam yang lalu, Zhao Yu dan Zhao Yu menerima pemberitahuan dari rumah sakit bahwa pengemudi yang koma itu telah siuman. Oleh karena itu, untuk mendapatkan informasi langsung, keduanya bergegas ke rumah sakit. Namun, ketika mereka tiba di rumah sakit, dokter tidak mengizinkan mereka masuk. Mereka harus menunggu sampai mereka lulus pemeriksaan. Aku baru saja melihat Kapten Ju dan yang lainnya tiba, kata Zhao Yu. Nanti, kita akan mengikuti mereka masuk. Bukankah itu agak tidak pantas? Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Li Zhenzu sudah siap. Dia memberi isyarat kepada Zhao Yu dan berkata, aku siap. Nanti kau tahu. Baiklah. Zhao Yu tak punya pilihan selain berbalik dan duduk di kursi. Namun beberapa menit kemudian, ia teringat sesuatu dan bertanya lagi kepada Li Zhenzu, ngomong-ngomong, apakah masalah dengan pakar wanita Jepang itu sudah selesai? Dia tahu terlalu banyak. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu peduli padanya. Kata Li Zhenzu, dia hanya ingin menambah materi untuk novelnya. Aku akan mengawasinya. Intinya, dia tidak menutup pintu surga dengan benar hari itu, kata Zhao Yu. Aku khawatir dia mungkin tahu tentang brankas Si Wei. Aku tidak mau. Li Zhenzu menatap koridor dan berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah memeriksa kamera pengawas di koridor. Dia tidak menguping di luar pintu. Begitukah? Zhao Yu cemberut. Aku penasaran sekali. Bagaimana dia tahu kamar mana yang akan kutempati? Aku punya firasat wanita ini tidak sederhana. Dia sangat mirip dengan tuannya. Oh. Li Zhenzu terkejut. Jadi, kamu benar-benar kenal Gu Zhaoichiro. Ngomong-ngomong, Zhao Yu segera mengganti topik, kau tidak bisa hanya memperhatikannya, lebih baik periksa latar belakangnya. Dia bilang dia dulunya seorang reporter, jadi jangan laporkan brankas Si Wei seolah-olah itu berita. Itu bisa fatal. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, aku akan mengirim seseorang nanti. Li Zhenzu melirik koridor, lalu dengan cepat menarik Zhao Yu dan berkata, baiklah, dokter sudah mengizinkan polisi masuk. Ikuti aku. Oh.
Zhao Yu segera bangkit. Ia mengira Li Zhenzu akan membawanya ke bangsal, tetapi ia tidak menyangka Li Zhenzu justru akan menariknya ke tangga. Karena sistem lift rumah sakit yang canggih, tangga itu hanya jalur darurat, jadi tidak ada orang di sana. Li Zhenzu segera mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah video kepada Zhao Yu. Aku akan memotong. Zhao Yu terkejut saat melihat video itu. Apa yang muncul di layar sebenarnya adalah situasi di bangsal. Kamu? Zhao Yu kemudian menyadari bahwa Li Zhenzu telah memasang kamera pengintai di bangsal, sehingga mereka dapat melihat gambar waktu nyata. Lalu, ketika Li Zhenzu menaikkan volume, suara-suara di bangsal terpancar ke ponsel secara langsung. Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu sudah lebih baik? Kami dari tim pencari, dan kami perlu menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu. Suara dan gambar Kapten Ju muncul di video, menandakan bahwa interogasi telah dimulai. Pernyataan pembuka di awal pada dasarnya tidak berarti. Setelah pengemudi memahami tujuan kunjungan Kapten Ju dan yang lainnya, ia mulai menjawab pertanyaan mereka satu persatu. Sejak awal, pengemudi itu adalah saksi penting pembunuhan Kuan Youdong, jadi Kapten Ju ingin menanyainya. Sayang sekali Sumeina selangkah lebih maju dari tim pencari. Keinginan mereka baru saja tercapai. Anehnya, pengemudi itu pengecut dan menolak mengakui bahwa ia ditangkap oleh anak buah Sumeina. Namun, di bawah tekanan Kapten Ju, dia akhirnya membuka mulutnya. Ya, mereka curiga bahwa sayalah yang mengkhianati Presiden Kuan, kata pengemudi itu dengan mata penuh kekhawatiran. Jadi, mereka menangkap dan memukuli saya, menuntut saya untuk mengungkapkan dalang di balik semua ini. Tapi itu bukan urusanku. Aku hanya menyetir mobilku. Aku sudah bekerja untuk keluarga mereka selama bertahun-tahun. Apa yang terjadi setelah itu? Ketua tim bertanya dengan cepat, siapa yang menculikmu lagi? Itu Zhao Qi, kata sopir itu. Saya kenal dia. Dia anak buah seorang Xianxiu. Merekalah yang membawa saya pergi. An Xianxiu, kenapa aku menangkapmu? Tanya ketua tim Ju. Saya tidak tahu, jawab pengemudi itu. Setelah mereka menangkap saya, mereka menutup mata saya. Ketika mereka membuka penutup mata saya didorong ke restoran An Xianxiu. Setelah itu, restorannya runtuh, dan saya tidak tahu apa-apa lagi. Mendengar jawaban pengemudi, ketua tim Ju dan yang lainnya jelas sangat tidak puas. Mereka langsung memasang wajah muram dan mengancam, sudah kubilang, masalah ini sangat penting. Jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, konsekuensinya akan sangat serius dan kau tidak akan sanggup menanggungnya. Cepat, beritahu aku, apakah kematian Kuan Youdong ada hubungannya dengan An Xianxiu? Tanya Kapten Ju. An Xianxiu memberimu keuntungan. Dia takut Sumeina akan mengetahui sesuatu, jadi dia mengirim Zhao Qi untuk menyelamatkanmu. Tidak. Sopir itu terkejut dan segera mengklarifikasi, saya tidak ada hubungannya dengan An Xianxiu. Saya bahkan tidak kenal Zhao Qi. Bukan saya. Kematian Presiden Kuan, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Malam itu, Presiden Kuan meminta saya untuk kembali, kata sopir itu. Demi Tuhan, saya tidak berbohong. Bagaimana saya bisa tahu kalau sesuatu akan terjadi padanya di rumah? Jika aku tahu lebih awal, aku akan mengendarai mobil dan mengirimnya pulang. Ketika dia emosional, pengemudi itu benar-benar mulai menangis. Karena mereka mengawasi dengan saksama, Zhao Yu dan Li Zhenzu tak kuasa menahan diri untuk duduk di tangga. Li Zhenzu bergumam, Kapten ini, apa yang sedang dia lakukan? Jika ada yang salah dengan pengemudi, dia pasti sudah melarikan diri seperti Wang Yan dan Zhao Qi. Saat itu, Zhao Yu juga sedang asyik menonton film. Entah kenapa, setelah mendengar kata-kata pengemudi, dia juga menangkap beberapa informasi penting. Saat itu, dua pria dengan rokok di mulut mereka tiba-tiba muncul dari bawah tangga. Mereka berdua sedang menaiki tangga, mungkin untuk naik ke atas, dan kebetulan berjalan di depan Zhao Yu dan Su Yu. Melihat hal ini, Li Zhenzu hanya bisa berdiri dan memberi jalan bagi mereka. Namun, kedua pria itu tidak langsung naik ke atas. Malah, mereka berhenti di depan Li Zhenzen. Keduanya berbau alkohol,
dan jelas mereka baru saja minum. Salah satu pria kekar itu menatap Li Zhenzu dengan mesum dan tersenyum. Hehehe, kamu bisa ketemu cewek cantik cuma dengan naik tangga. Kamu cantik banget. Hei, jangan bikin masalah. Pria satunya melihat ini dan segera menarik pria kuat itu pergi. Ayo pergi. Apa kalian sedang berkencan? Namun, pria kekar itu tidak mendengarkan nasihat Zhao Yu. Ia memelototi Zhao Yu dan terus mengganggu Li Zhenzu. Cantik, apa pendapatmu tentangku? Dia jauh lebih kuat daripada pacarmu yang tampan, kan? Hahaha. Sambil berbicara, ia mengulurkan tangan dan mengelus dagu Li Zhenzu. Kenapa kau tidak ikut denganku malam ini? Aku akan memastikan kau menikmatinya. Ayah. Sebelum dia sempat selesai berbicara, Li Zhenzu menamparkan wajahnya. Suara renyah itu bergema di seluruh koridor.